sah ketika ikrok atas ain. Iya, wujubuhu lima qoblal hajri kan, iya. Sebelum audainin usnida wujubuhu. Kalau di syarahnya aulam yusnad wujubuhu lima qoblal hajri, ini kebalikannya, ikronya nggak sah. Gitu. Jadi dia punya dan yang kewajiban melunasinya itu tidak disandarkan lima qoblal haji, tidak digantungkan, disandarkan lima qoblal haji. Sebelum dimahjur alaih, dia mengaku punya hutang. Pelunasannya seharusnya sebelum mahjur. Apa sih itu? Artinya sebelum utang itu belum hublur Pak, berarti dia tuh kalau semuanya ikrar kan belum mufli, belum dihajar asal. Tapi ketika sudah jatuh tempo, pas ngaku ada benda, ada aku yang utang kedua, ya itu yang kasar. Atau gak disadarkan pada sebelum. Berarti dia punya hutang kedua orang semisal. Bisa. Yang besar, hutang yang besar yang menyebabkan dia muflis. Sebelum dia muflis mengaku dulu kalau dia punya hutang ke orang lain, itu yang sah. Yang sah ikrar. Iya, ketika dia ikrar sudah dalam keadaan mahjur, maka tidak sah. Jadi seakan-akan ada indikasi mau mengalihkan uang yang dia miliki ke orang lain. Atau sekarang pencucian uang. Money laundry. Kira-kira fikih ini logis dan ada celah sebenarnya ini Pak. Mungkin. Ada kata dia itu punya utang ke orang 3 orang sekaligus. Ketika hulul orang satu, kok nggak diutang sukan Korea atau orang ketiga, itu pas acicir. Orang kalau biasa hutang itu kata lagunya Roma itu balik bang. Bayar waktunya bayar, ini utang di sini untuk bayar. Utang jadinya. Apa ada ya? Saya benar-benar tapi dia di HP. Apa ada hadisnya ya? Orang sumbangannya mengutangi 100.000. Pas orangnya itu belum bisa nyaur, itu sama halnya setiap hari sedekah 100.000. Apa ada? Iyo ulangi punya orang hutang. Orang punya hutang 100.000. Pas orang yang hutang itu nggak bisa nyaur, maunya 1 minggu gitu. Terus sampai 3 bulan. 3 bulan itu sama halnya setiap hari sedekah 100.000. Siapa ya? Orang yang punya yang menghutangi. Kreditur uroma. Orang yang menghutangi. Pernah baca keterangan itu? Ada. Nanti kan Coba tapi apa? Kita itu memang benar-benar. Misalkan sampai bulan ini harus bayar, terus sama yang pemberi hutang itu dikasih tempo, kasih jeda. Tapi sampai memang niat mau bayar, bukan yang nakal maksudnya. Itu iya ada pahalanya itu. Bayar tiap hari itu sedekah. Malah lebih besar dengan saudara. Mungkin. Utang. Memberi hutang itu. Bayangin yang ancen memang orang yang ngutangi kalau bisa majain soal aku. Wah, merotot Ya diodi. Sampai lagi, sampai kerjanya tambah banyak. Ada angin segar, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai punya setai sahur, alhamdulillah. Mana teko orang Terpaksa saja. Kalian tidak iso sudah kau tadi. teko orang sandi otang. Aku punya gonjor. Iya, mungkin ada hadis rahasia bagi yang. Tapi yang terkait ainin Pak, itu mutlak ya. Maksudnya?
Kalau yang dainin itu kan ada usnida wujubuha. Kalau yang terkait ainin mutlaqon usnida wujubuha lima qabla al-hajri aula sini. Kalau pengakuan atas barang atau benda, iya, baik kewajiban melunasinya itu disandarkan sebelum mahjur alaih ataupun tidak, itu tidak menjadi qayyid. Artinya tetap diterima. Ada ini kira wayasihu iqraruhu bi ainin. Bi ainin. Kan tak cukup saranan aku. Di sini kira beda. Timbang bi ainin enggak apa-apa. Qoblal hajar atau ba'dal hajar. Yang mutlak kalau Oke, ini kan bi ainin au dainin. Berarti Maksudnya yang diakui itu barang atau hutang. Maksudnya hutang sama orang lain. Prakteknya gini loh. Sampean punya hutang. Misalkan awal bulan ini harus bayar. Sebelum awal bulan orang luar sampean ngaku, saya punya hutang sama si B, bukan sama sampean. kalau hutang. Kalau hutang atau barang ini bukan hutang dari sampean, atau kalau barang nggak pengaruh. Maksudnya seumpamanya ngaji fatul mu'in tok seumpamanya. Kok ndak wayasiku iqraruhu bidainin. Ndak ada biaininnya. Ini kan biainin Jangan paham maksudnya. audainin. Kan dua ini. Iya juga, saya kan bilang Ternyata di sanahnya ainin mutlak qoblal hajar. Paham maksudnya pertanyaan. Enggak. Kalau dainin itu kan ada qayyid, Pak. Au dainin dia ada disifatilah usnida wujubuhu lima qoblal hajri serikat. Adapun dainin lam yusnad wujubuha lima qoblal hajri itu ikrarnya tidak sah. Ini menerangkan ikrar yang sah kan? Langsung contoh udah paham. Kalau Yang ikrar di ini begini. kalau ikrar ain baik pengakuannya atas benda itu dalam keadaan mahjur alaih ataupun sebelum mahjur alaih itu tetap diakui. Tapi kalau utang yang bisa diakui itu adalah ketika sebelum mahjur alaih. Paham? Kalau sudah mahjur alaih Oh, iya. tidak diakui, pas pengaku kok makin kuat diutang kecil dalam keadaan mahjur alaih itu tidak sah pengakuannya. Berarti kan niat tak majarkan ini. Iya, tanya orang. Nantinya ain itu ketika ditagih Pak, ketika hubur itu tempo utangnya ditagih. Kamu utang, personal utang bajar tinggi. Nah, kalau dengan diklat bibi harus teka tangan beliau. Iya. Nanti pengakuan itu sah. Cuma ngaku seperti itu. Pasti kalah salong bilang. Nah, itu kan. Nah, tapi kalau utang harus sebelum hulu. Ketika hulu ketika jauh tempo pas tagih, kamu datang bisa. Kamu bisa lah. Aku kayak datang ke juga. Sah, berapa seperti itu. Aku apa itu Aku dikasih nih tidak dikasih aku. Lanjut. Oh, berarti wayasihu iqraruhu biainin Iya. au Iya. bidainin terus. Ya, Kirain- antara biainin dengan biainin bidain au- ini kan beri keterangan di syarat. Seikroran jadi dua, barang atau hutang. Ini itu barang. Dainin hutang. Bisa main mau campur apa ini atau dainin. Artinya Kalau kalau biainin au dainin. Kira awal. artinya kalau semuanya itu benda sekalipun nanti harus ditandarkan kewajibannya sebelum hajar Pak. Harus bahasanya usnida wujubuhuma nanti gitu. Artinya wujubuhuma itu dain dan ain. Tapi bedanya Benar. dain saja. Apa dain saja. Benar. Lanjut. Lanjut. Bayi belajar. ويبادر قاد ببيع ماله ولو مسكنه وخادمه بحضرة مع غرمائه وقسم ثمنه بعين غرمائه Baik nah. بين غرمائه
punya sampean wa kusima ya. Fi'il ya. Kalau masdar yubadil qadim bi bai'i malihi wa qasmi samanihi. Punya saya kan Makmun ala bai'in. Mun ngandi wa kismi samani. Oh, oke. Ya betul. Wa bikismi famanihi. Iya. Anu Bani kan, kusima samanuhu atau wa qasama samanuhu. Artinya kodi itu yang harus dikerjakan dari pertama, terus kedua mentaksin tadi. Iya, mentaksi. Siap-siap udah punya rumah ya. Kodim mah. Gelandangan. Sampai khotim itu. Khotim tapi Buddha. Bukan khotim. Kodim sedia. Tapi sunnah gitu, wa yubadiru ay nadban wa kila wujuban. Yang mengerau wajiban yang sakit. Wa zalika li alla yatulu zamanul hajri. Oleh tapi tambah kan tadi bongko. Ini ada kesan di ibu. Nyandar. Lanjut, ayo belum dimurati. Wa yubadiru Wajibadil qadi. Dan hakim qadi itu harus menyegerakan menjual barangnya muflis walaupun itu rumah atau walaupun itu rumah dan qadim budak dengan hadirnya muflis serta para krediturnya dan membagi hasil penjualannya kepada para krediturnya. Habis terus Kodi ini cewek. Oke. Pemerintah sana. Kalau di sini ketika sholat pagi. Kau wa muradu bil qadi baladil muflis. Mutin gitu. Kodinya kodi. ibu nih Pak RT. Enggak lu buat lagi lah. Mundur jawaban. Kamu nggak bisa. Nagaraan. Namanya mana oleh Allah. Yang itu ordeng. Dunia TV itu ordeng. Maka Orang lo adi itunya. Autang. Jadi dia makin ada rumah ya. Nanti kata terdaftar. Telepon mandi itu jangan apa utang aja. Bang itu menotangnya kan detail begini apa pas terus mun hasil per bulan berapa kira mampu kan untuk mencicil setiap bulannya. Mun kok otang ke apa ke nyorotan tak kira beri baru ya noki macet kayak itu Banyak kali lopan tutup lopan. kecuali punya anu saya Pak punya sawah di Jaminan. jaminan. buat modal lah. Makanannya bang. Kira begitu ya. Bapadillahi ta'ala. Lanjut ya. Kabai iman. Kabai imali mumtaniin an adai haqqin wajib alaihi adab. Sebagaimana menjualnya hartanya orang yang enggan membayar hutang, yang mana yang hutangnya itu harus dilunasi. Punya harta tapi nggak mau bayar hutang. Maka qadi harus menjual untuk membayar hutang itu. Ini enggak muflis ini ya. Cuma contoh. Cuma muntani. Muntani ini kan andi lese kata gelem aja nakal lah.
Jadi utang tapi mudah-mudah deh. Jadi jangan ngajar. Masa ada yang bisa Mungkin tanya lagi, sing ada oleh datang bisa utang lagi. berarti ada dua istilah, ada muflis ada mutani. Mutani ini kan nakal tuh. Punya uang nggak Muntani lu, nggak ada remaja. Yang mana Muntani? Muntani. Makanya Pak Kikoti lanjut. Itu belum ada jawaban itu. Wali Qadim. Wali Qadim. Dia baca itu. Dan kedua wali qadim dan kedua hakim ikro mumtaniin utawi maksone wong kang nyegah minal adai saking nekani bil habsi kelawan menjoro wa ghairihi lan saliyane habs min anwa'i ta'ziri saking macam-macamnya takzir. Wahyu plus Murad itu. Arti bagi Qadi. Bagi Qadi berhak memaksa orang yang enggan untuk membayar kewajibannya, baik dengan cara menahannya atau bentuk taksiran yang lain. Menahan ini tahan penjara. Ya. Nah, ada itu dicekal, dihukum, teguk. Kulit era Ikro. Ini kalau dipraktekkan penuh penjara. Ayo penjara kok. Nah, iya, dalam arti kalau kamu nggak mau melunasi hutangnya, mau saya penjara, pilih mana kan? Jadi coba. Tapi penjara itu kan cuma contoh kan. Iya. Tapi taksir yang lain kan bisa kayak kitab 100 kali. Bisa. Ibu up 100 kali menotangin 100.000 gitu. Kalau hutangnya 10 juta, pilih push up lagi. Meskipun push up 100 kali, apakah hutangnya tercapai kan? Oh iya, Tidak. Boleh. Tapi punya utang. Hutangnya selalu sehat nih. Harusnya berotang. Kan 10 juta plus 100 kali dari 12. Dan memang kalau di habsi, di penjara itu kewajiban ya diingunin ya, di penjara beri makan ya. Ulah terus penjara. Makan gratis Pak, telur anak. Kita sama teman. Sampai ini. Di penjara. Lanjut. Wahyu basu lan dan penjara sapa madinun wong kang hutang mukan lafun kan den utang kan den wider-wider uhida kang den janji werui kang den werui lahu kedue madin apa almalu bondo la aslu mongko ora la aslun Ala aslun bener. Asli. Ora den tawan sapa wong tuwane. Oh. Wa ina. Karena yang punya hutang itu. Ya, aila yuhbasu aslun. Nanti buat jaminan orang tua. Terus. wa in ala lamun wa jana senajan saduri min jihati abin awunin saking arahi ibu bapak atau ibu bidai fardihi kelawan utange anak Anaknya gak bayar, mbahnya yang minta. Terus, artikan. penghutang yang mukallaf yang diketahui mempunyai harta adalah boleh ditahan yang ayah ibu ke atas dari jalur ayah. Itu pembahasan lain itu.
wa yahbasu madinun mukallafun uhida lahu al-marji'in la aslun. Memang tak mukallafnya apa? Yang keliru ya. Kiba Aduh, sama. akil balik lah. Anak kecil yang ditahan orang tuanya. Nah, ini ya, ini ya maksudnya mengoreng gila kan tidak boleh di penjara kan. Bahwa bukan kare anu jaga apa dia cokor aku separuh loh. Bebas. Bebas. Beli gila kayaknya. Oh, dari santan yang tuh kejuklu loh. Bebas deh. Beli Ya, gila berarti kayaknya. berarti orang yang punya hutang yang mukallaf yang diketahui punya harta dalam arti nggak mau melunasi ki makanya wa yubatu. Berarti bisa jalan keluar yang bukan lagi. Lanjut itu saya yang kurang paham. La aslun bukan orang tua dan Basu yang aslun. iya. Yang ke atas. Artinya anaknya nggak bisa bayar. Orang tuanya yang ditahan. Ya, misalnya anaknya pergi, tidak ditahan orang tuanya. Bidaini far'ihi kalau salah saya bidaini far'ihi sebab anak asli sebab utangnya anak asli. Iya betul Pak. Berarti anaknya yang punya hutang tidak boleh menahan orang tuanya gitu ya. Ya. Masa bapak saya ditahan? Berarti anak ini bukan anak yang mukallaf sampai tidak Pak Adi? Bukan. Semukallaf. Mukallaf atau tidak gitu Ki? Mukallaf. Tapi menurut Ayo, Imam ayo, Ghazali sama Sohibul Habib itu ditahan Orang tuanya. orang tuanya sebagai jaminan. Ayo ayo bahasa aslun Ini bidaini kan? far'ihi. Li'alla yamtani'u minal adha. Oke. Macam bahasanya aja. Kalau orang tuanya kita ada yang punya utang, orang tuanya yang ditahan sebagai ancaman. Ini minta majer orang ini akan pasca Sandra, disandra. Sandra. Ini la aslah. La aslah. La aslah. Menggebebe, membabang pas anak saya. Ila farqun. Iya kan ini la aslun ya. Memang tidak benar. Yang punya utang Ya, bapaknya, anaknya ditahan. bidaini far'ihi baliki la far'un bidaini aslihi sendiri lagi. Bapaknya punya utang, anaknya ditahan. Wala berpisah kan. Anaknya kan jual sebenarnya. Terus khilafan lil hawi kal ghazali wa idza thabata dalam nalikane tetep apa isaru madini melarate wong kang utang bukan duwe utang. wong kang duwe utang Ya, enak mana itu. iku lam yajus Opo lam yajus mongko ora menang apa habsuhu negare mati wala mulazamatuhu lan ora tetep lan ora menang lan ora wenang Wah, nakit. nakit Madin madin tangan tak ada wi taki Oleh nakit. Bal bal yuhmalu bale bal yumhalu bale den tunda iya apa madin hatta yusira sehingga suke minta kisoki. Ya tunda sampai Titik. mati. morot bila penghutang itu tetap pada kemiskinannya maka tidak boleh ditahan atau ditagih tetapi diundur sampai mampu membayar. Terus musir tadi itu kok berani berutang nggak berani bayar. Kejadian semakinnya Masalahnya banyak di lapangan.
Karena semua orang mantap. Berarti salah satu orang nyumbang, anaknya sombongin beras tapi. Mungkin orang yang nyumbang nggak aman toh. Pas tepatan di. Tidak mantap. Saya tepatan di lagi. Bahasanya nih. Makin lagi percuma lah kan. Memang boleh yang kita berjelas tahu lagi. Sampai esok. Makin lagi saya bagi apa lah Andi. Mana tadi? Esok ke sama termana. Memang tua ni. Oh. Belum ada lambat. Kalau di otak sejenak ini kajak iya dia. Dan otak tak Allah bukan beri orang. Ya asik ke tak senci. Itu yang tahu lah belum kelepat ini. Udah iya. Asyik lingkor sini belum bulong. Aduh. Bukan bahasa ada bapak senjata loh. Belum kelepat ini belum kelepat iya. Ambil bungkus juga lah. Jurus terakhir biasanya. Udah kelepat ini boleh. Hebat. Tapi ambil bungkus. Ini cuma dan asing dah ada boleh ada kan sangat berbahasa sangat meyakinkan. Terserah malaikat mana sudah itu. Ki sini ke anu man dia lo ki anu ki sambian punya amalah baku nang engrat. Puasa dok ngaji dok. Punya macam kulku. Punya macam kulku. Saya di otak. Sandi otak. Kau saya soalnya ngobrol ke saya waktu buat awal tuh ya. Insyaallah. Pengutang yang dihutangi pada dihukum. Jadi menurut nakar nyata-nyata lebih saya ibajar nyorotan tanya atau haram. Mun nyata-nyata sa diotang, lo tahu cek yang itu kan. Kalau cek tadi kita ki haram ki senaki. Kan ki senaki. Mulai pada online. Terus andi ki pegada dari tahu terus kan. Haram. Oke, kami ajus nikah. Bagi arahnya begini. Mana Apa haram? kalau teman katanya ke Pak Rohib wajib nakir. Mungkin mau lakaran mau kelopain Oh, lakaran oke. kalau ya wajib nak mengingat. Mau Dalam mungkin dalam arti kan ki wajib nakil itu mengingat atau otaknya tetap berda subut nih kan cuman iya lah ngaji. dari lagi. Andi otang situ mah. Andi otang pas buat melebar tok. Wala tak wajib naki sering bareng. Leni ada itu. Pikir kan Pak pada Tokaran. meninggal di mana kan biasanya sebelum berangkat disiarati untuk masalah utang tanggungan ahli waris. Ahli waris yang wafat untuk masalah hutang tanggungan ahli waris. Akhirnya sih dimundi semuanya. Senyawa-nyawa dah. Kan bebas gitu. Ahli waris. Sedikit kau nyaman. Bebas. So tabungan ada Berarti Nah foto. hubungi biasanya hubungi. Otak barunya mama. artinya jadi bayi otang nih kan. Pada otang sambian hubungan dengan ahli waris. Artinya cek nih bagi otang. Berarti semata nikah ambil warisan otang gimana warisannya? Tapi kan pembayaran utang si mayat itu kan dari ambil dari TK dulu kan. Bukti artinya makin laut sama perempuan bebas. Waktu dia bumbu di Bangki lubang. yang membuktikan dia bebas. Bumbu di waktu. Kalau mayat tinggal utang tinggal dirka. Kan dirka itu yang diwajib dibayarkan terlebih dahulu, sisanya kan nanti di paroe. Kalau ada wasiatnya wasiat juga. Tapi cuma dibatasi 1/3 dari katanya. Mungkin pertanyaan Mama itu penyesal mayit nggak punya tirta. Pas ada hutang, siapa yang berhak bayar? Siapa mau? Siapa yang bayar? Insyaallah. Kalau punya tirta kan diambilkan dari
Terkadang aja. Kalau nggak punya kan? Jadi pamai tadi penyakit sama kaki tanpa kaki corona kaki boleh gitu corona kaki boleh. Yang nyuri Gusti Allah itu. Kalau kok tuh karena ini sebagai peristiwa. Gara-gara sampai ikut orang ketunya, makanya utang. Mencari suara kan gua utang. Berdekap. Dosa berapa? Tinggal nih. Terus wala. Terus wala terus. Sudah mulai kalau sangat. Tinggal 1 jam lagi. Motor N. 1 jam lagi. Kita resep lagi mah. Pak. Walida ini mulazimatun wallahu a'lam. Enggak ada. Kayak Loh, kasemuan benar.